Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering. Nah, kali ini saya buat kue sagu keju yang super lumer. Ini dari satu adonan saya buat menjadi dua rasa. Yang satu original dan satunya lagi rasa kopi. Kue sagu keju ini tentunya salah satu kue yang banyak diminati ya untuk cemilan kue kering lebaran. Nah, apalagi kali ini saya buat varian rasa kopi, ini rasanya enak banget. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja sih bahan-bahan untuk membuat kue sagu keju yang super lumer ini, simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum kita buat kuenya, yang pertama saya mau sangrai dulu tepung sagunya. Ini tujuannya untuk mengurangi kelembapan tepung ya. Nah, untuk tepungnya sendiri saya pakai 280 gram karena nanti saat disangrai tepungnya ini akan enteng ya. Jadi untuk beratnya akan menyusut menjadi sekitar 250 gram. Oke, ini saya tambahkan dengan daun pandan. Kalau kalian gak ada daun pandan, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Ini disangrai sampai tepungnya ini terasa ringan dan daun pandannya ini kering ya. Nah, ini sudah terasa sangat ringan tepungnya. Kemudian ini daun pandannya sudah mengering juga. Ini sudah cukup ya, kita matikan kompornya. Lalu ini kita dinginkan dulu tepungnya, baru nanti kita buat kue ya. Untuk proses sangrai ini kurang lebih memakan waktu 10 menit ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan wadah, kemudian masukkan 125 gram margarin butter. Kalian boleh mix keduanya. Nah, untuk kali ini saya pakai Royal Palmia butter margarin ya, 125 gram. Kemudian tambahkan juga dengan gula halus. Saya pakai 85 gram dan ini gula halusnya sudah saya ayak terlebih dahulu ya. Selanjutnya aduk atau kocok margarin dan juga gulanya sampai tercampur rata dan lembut ya. Kalian juga bisa mengaduknya menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah untuk waktunya sekitar 1 menit. Nah, kali ini saya pakai cara manual menggunakan whisk seperti ini. Nah, ini udah cukup ya, sudah terlihat lembut. Sekarang selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Lalu ini diaduk. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita akan masukkan keju parut. Di sini saya siapkan kejunya sebanyak 80 gram. Saya pakai keju cheddar ya. Kemudian ini diaduk sampai semua tercampur rata. Nah, saya lanjut aduk menggunakan spatula ya, seperti ini. Seperti ini aja cukup ya, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan tepung sagu yang sudah kita sangrai tadi. Masukkan sedikit demi sedikit ya, lalu diaduk agar lebih mudah ya. Jadi ini tepung sagunya saya pakai 250 gram. Nah, untuk kalian yang mau menyangrai tepung sagu, saat proses penyangraian itu dilebihkan dulu ya, 280 atau 290 gram. Soalnya nanti beratnya akan menyusut ya. Oke, lanjut masukkan sisa tepung sagunya. Lakukan sampai semua tepungnya habis.
Nah, karena ini sudah susah ya diaduk menggunakan spatula, saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Jadi ini saya juga mengaduk menggunakan tangannya cuman sebentar saja ya teman-teman, agar nanti adonannya itu nggak melebar saat kita oven. Nah, ini adonannya memang masih seperti ini, tapi nanti akan kita tambahin dengan santan, jadi nggak apa-apa. Sekarang kita campurkan dulu aja. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang saya mau masukkan santan instannya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, adonannya udah terlihat agak lembek atau lembut seperti ini. Tapi ini masih agak keras kalau disemprotkan menggunakan spuit. Saya masukkan saja sisa santan yang masih ada. Nah, karena ini adonannya sudah cenderung lembek, saya mau lanjut aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk sampai santannya benar-benar tercampur rata ke dalam adonan dan tekstur adonannya lembut. Jadi nanti saat disemprotkan adonannya nggak terlalu keras dan juga saat di oven nggak melebar ya. Selanjutnya ini adonannya mau saya bagi menjadi dua ya, karena saya mau beri rasa kopi dan yang satunya lagi original. Nah, di sini saya mau seduh kopinya dulu. Ini saya pakai 1 sachet kopi, boleh merek apa aja ya. Nah, ini karena saya punyanya stok kopi ini, jadi saya pakai kopi hitam. Ini ada gulanya ya teman-teman. Kalau kalian punya yang kayak white coffee gitu, bisa dipakai juga ya. Kemudian ini saya tambahkan 2 sendok air panas ya. Lalu saya larutkan seperti ini. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi dua. Ini yang setengahnya saya taruh di mangkok. Kemudian saya tambahkan dengan kopi yang sudah kita seduh tadi dengan menggunakan 2 sendok air. Nah, ini saya pakai 2 sendok dulu, mau saya aduk. Saya masukkan bertahap agar adonannya ini nggak kelembekan ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan lagi ya 1 sendok kopinya. Lalu ini saya campurkan lagi. Ini adonannya masih enggak kelembekan ya, jadi saya tambahkan sedikit lagi kopinya. Jadi 1 sachet ini saya pakai semuanya ya teman-teman untuk kopinya. Oke, aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah cukup tercampur rata. Warnanya sudah pas. Sekarang kita masukkan adonannya ke dalam plastik wrapping bag seperti ini. Nah, ambil lagi 1 plastik piping bag, kemudian kita gunting, lalu kita masukkan spuit di dalamnya. Jadi di sini saya pakai 2 plastik piping bag ya, agar nanti tuh lebih mudah menyemprotkannya dan nggak belepotan kemana-mana. Nah, setelah spuitnya kita masukkan ke piping bag yang pertama, kita gunting plastik piping bag yang berisi adonan dan masukkan ke dalam piping bag yang sudah ada spuitnya. Jadi 2 layar seperti ini. Nah, untuk trik menyemprotkan adonan kuenya ini dengan cara dibantu ditekan di bagian bawah seperti ini. Oke, sekarang kita semprotkan adonan kue sagu keju yang rasa kopinya. Caranya ditekan menggunakan 1 tangan yang di bawah dan tangan yang satunya di atas ya teman-teman, dan digerakkan melingkar seperti ini, atau bisa juga bentuk yang lain, disesuaikan saja dengan selera masing-masing.
Lakukan sampai semua adonannya habis dan loyangnya terisi penuh ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Saya cetak atau saya semprotkan adonan kue sagu kejunya. Lalu di sini saya mau tambahkan topping coklat meses ke dalam sambungan cetakan kuenya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai satu loyang. Ini siap kita oven ya. Panaskan oven kurang lebih 10 menit menggunakan suhu 150 derajat. Kemudian kita oven kue sagu keju rasa kopinya. Ini saya oven menggunakan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, dan dalam waktu kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang ya teman-teman. Intinya menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Nah, ini dia kue sagu keju kopinya yang sudah matang. Warnanya cantik ya teman-teman, dan ini tuh aromanya wangi banget, aroma kopi. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ambil, kelihatan di bagian bawahnya ini enggak gosong, dan ini kejunya sudah matang ya teman-teman, kelihatan sudah berwarna coklat. Oke, sekarang kita lanjut cetak kue sagu keju yang versi original. Untuk caranya sama ya seperti yang tadi. Nah, karena tadi adonannya itu masih terlalu keras, saya tambahkan dengan 2 sendok makan air biasa ya. Kalian juga boleh tambahkan dengan santan apabila adonan kalian itu masih terlalu keras. Tapi untuk menambahkannya jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit agar nanti adonannya itu nggak kelembekan ya teman-teman. Oke, cetak adonannya sampai semuanya habis dan loyangnya terisi penuh. Nah, ini sudah selesai. Sekarang saya mau kasih topping keju di bagian sambungan cetakan kuenya ya teman-teman. Seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai, saya beri topping. Selanjutnya kita oven kue sagu keju originalnya. Oven kue sagu kejunya menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah, dan waktunya sama sekitar 35 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini dia kue sagu kejunya sudah mateng. Kelihatan ya kejunya sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Kita tunggu dulu sampai agak dingin ya. Nah, ini di bagian bawahnya dia agak kecoklatan gitu. Kemudian kejunya sudah berwarna kecoklatan, artinya dia matang sampai dalam. Nah, ini dia kue sagu keju original dan rasa kopinya sudah jadi. Nah, ini yang versi rasa kopinya, kemudian yang ini versi originalnya.
Dua-duanya sama-sama cantik dan untuk rasanya ini keduanya juga sama-sama enak. Tentunya yang rasa kopi ini unik ya teman-teman. Nah, saya akan kasih lihat ke kalian, kue sagu kejunya ini benar-benar lumer. Dan ini tuh tanak ya, matangnya sampai dalam, kelihatan keju yang di dalam adonannya itu berwarna coklat. Nah, saat dipatahkan, kejunya ini benar-benar ngeprul. Kemudian saat saya tekan seperti ini, nah dengan sedikit tekanan saja ini benar-benar ambiar atau lumer banget ya teman-teman. Ini rasanya juga enak banget, manisnya pas. Kalian wajib cobain bikin kue keju sagu lumer versi kopi dan original seperti ini. Oke, sekian video dari saya hari ini. Semoga resep kue kering keju sagu original dan kopinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.